Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda dan Nopita Eskom Mkom yang saya hormati. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Haikal Adi Wirasukri dengan NPM 258160098. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Logika Informatika yang berjudul Fungsi Boolean, Sum of Product atau SOP, dan Product of Sum atau POS. Presentasi ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah Logika Informatika. Saya berharap penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep dasar fungsi boolean serta bentuk representasinya dalam sistem logika digital. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai pembahasan materi. Pertama, di pendahuluan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi boolean. Di mana menurut Nender, fungsi boolean adalah fungsi matematika yang variabel-variabelnya hanya dapat bernilai logika, 0 atau false, atau 1 true. Dalam teknik digital, fungsi boolean digunakan untuk memodelkan perilaku rangkaian logika kombinasional. Sebuah fungsi logika dapat direpresentasikan dalam berbagai bentuk, dan salah satu bentuk tersebut seringkali terbukti paling baik untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya adalah Sum of Product atau SOP. Pada SOP, operasi N dianggap sebagai perkalian boolean, sedangkan operasi OR dianggap sebagai penjumlahan boolean. Artinya, beberapa hasil operasi N digabungkan menggunakan OR, sehingga membentuk satu fungsi boolean. SOP sering digunakan karena lebih mudah dalam proses analisis dan implementasi rangkaian digital. Selanjutnya adalah minterm. Minterm adalah suku N yang memuat semua variabel dari suatu fungsi, baik dalam bentuk normal maupun berkomplemen. Untuk menyederhanakan representasi minterm, digunakan notasi singkat berbasis minterm kode sebagai berikut. Di mana di sini saya mempunyai tabel kode minterm. Untuk penjelasannya, yang pertama, jika nilai logikanya 0, maka variabel diberi tanda komplemen atau tanda petik. Yang kedua, jika nilai logikanya 1, maka variabel ditulis seperti biasa. Di mana aturan ini sangat membantu ketika kita menyusun bentuk SOP. Dan untuk tanda komplemen dinamakan seperti berikut. Ini merupakan contoh dari tanda komplemen. Selanjutnya, slide ini menampilkan tabel kode minterm untuk 4 variabel. Tabel tersebut menunjukkan hubungan antara kombinasi biner dengan kode minterm mulai dari M0 sampai M15. Melalui tabel ini, kita dapat menentukan kode minterm dengan cepat tanpa harus menuliskan semua ekspresi boolean. Untuk penjelasan tabelnya adalah di mana terdapat suku SOP yang berkomplemen semua dari A sampai D. Dan nilai binernya menghasilkan 0, 0, 0, 0 karena semua berkomplemen. Nilai desimalnya sama dengan 0, simbolnya dituliskan dengan M0. Yang kedua, D sendiri tidak berkomplemen, menghasilkan nilai biner 0001, nilai desimalnya adalah 1, simbolnya disimbolkan dengan M1. Yang ketiga, C tidak berkomplemen, nilai binernya 0010, desimalnya sama dengan 2, dan simbolnya disimbolkan dengan M2. Yang keempat, CD tidak berkomplemen, maka nilai binernya 0011. Nilai desimalnya sama dengan 3, dan simbolnya sama dengan M3. Yang kelima, B sendiri tidak berkomplemen, nilai binernya adalah 0100, nilai desimalnya adalah 4, dan simbolnya adalah M4. Begitu seterusnya sampai dengan yang terakhir, A, B, C, D. Tidak ada yang berkomplemen, nilai binernya 1111, nilai desimalnya menghasilkan 15, dan simbolnya adalah M15. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui tabel kebenaran di bawah, dan yang ditanya adalah tentukan bentuk SOP kanonik dari fungsi tersebut. Dan untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama kita pilih semua baris yang memiliki F sama dengan 1.
atau output sama dengan 1. Output yang bernilai 1 terdapat pada dua baris, yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Yang kedua, A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Karena outputnya 1, maka kedua baris tersebut menjadi minterm, sehingga diperoleh M1 sama dengan A komplement B dan M2 sama dengan AB komplement. Kemudian kedua minterm tersebut digabung menggunakan operasi OR, sehingga hasil akhirnya adalah F sama dengan A komplement B tambah AB komplement. Atau dapat ditulis F sama dengan sigma M 1,2. Dengan contoh ini, kita dapat melihat bahwa SOP selalu dibentuk dari baris yang menghasilkan output sama dengan 1. Yang ketiga, product of sum. Definisinya adalah POS adalah cara alternatif mempresentasikan ekspresi logika dalam bentuk perkalian dari suku-suku OR atau product of sum. Juga disebut S-term atau sum terms. Suku OR dalam POS yang memuat semua variabel disebut maxterm. Selanjutnya adalah maxterm. Maxterm adalah suku OR yang memuat seluruh variabel. Berbeda dengan minterm, maxterm dibentuk dari kombinasi yang menghasilkan output sama dengan 0. Aturannya adalah: yang pertama, nilai 0 ditulis normal. Yang kedua, nilai 1 diberi tanda komplement. Dengan aturan tersebut, kita dapat menyusun terbentuk POS secara sistematis. Selanjutnya, slide ini membahas tabel kode maxterm 4 variabel. Untuk penjelasan tabel kode ini, di mana kita melihat suku POS-nya sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Karena tidak ada yang berkomplement, maka nilai binernya adalah 0, 0, 0, 0. Nilai desimalnya sama dengan 0, dan simbolnya disimbolkan dengan M0. Yang kedua, A tambah B tambah C tambah D komplement. Karena D-nya berkomplement, maka nilai binernya 0001. Nilai desimalnya sama dengan 1, dan simbolnya disimbolkan dengan M1. Yang ketiga, A tambah B tambah C komplement tambah D. Di mana C di sini berkomplement, maka nilai binernya 0010. Nilai desimalnya sama dengan 2, dan simbolnya disimbolkan dengan M2. Yang keempat, A tambah B tambah C komplement tambah D komplement, maka nilai binernya adalah 0011 karena C dan D berkomplement, dan nilai desimalnya sama dengan 3, dan simbolnya disimbolkan dengan M3. Yang kelima adalah A tambah B komplement tambah C tambah D. Di sini yang berkomplement adalah B. Karena B berkomplement, maka nilai binernya adalah 0100. Nilai desimalnya sama dengan 4, dan simbolnya disimbolkan dengan M4. Begitu seterusnya, sampai yang terakhir adalah A komplement tambah B komplement tambah C komplement tambah D komplement. Karena semua variabel berkomplement, maka nilai binernya adalah 1111, nilai desimalnya sama dengan 15, dan simbolnya disimbolkan dengan M15. Di dalam tabel kode maxterm ini, kita ketahui bersama variabel yang berkomplement adalah menghasilkan output 1, sedangkan yang tidak berkomplement menghasilkan output 0. Ini jelas berbanding terbalik dengan tabel kode minterm yang tadi. Sekarang kita lihat contoh soal POS, di mana diketahui tabel kebenaran di bawah, dan untuk tabel kebenaran di bawah ini sama dengan contoh soal SOP tadi. Dan yang ditanya di sini, bentuk POS kanonik dari fungsi tersebut. Dan untuk langkah penyelesaiannya adalah, karena tabel kebenaran sama, kita memilih semua baris yang memiliki F sama dengan 0. Didapat dua baris, yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Yang kedua, A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Selanjutnya ditulis menjadi maxterm. M0 sama dengan A tambah B. Yang kedua, M3 sama dengan A komplement tambah B komplement. Kemudian kedua maxterm tersebut digabung menggunakan operasi AND, sehingga diperoleh F sama dengan A tambah B kali A komplement tambah B komplement, atau F sama dengan PM 0,3.
Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa POS selalu menggunakan baris dengan output sama dengan 0. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi boolean, sum of product, dan product of sum. Sebagai kesimpulan, yang pertama adalah fungsi boolean merupakan dasar dari logika digital. Yang kedua, SOP dibentuk dari minterm atau output 1. Yang ketiga, POS dibentuk dari maxterm atau output 0. Yang keempat, kedua bentuk tersebut digunakan untuk mempresentasikan fungsi boolean sesuai kebutuhan dalam perancangan rangkaian logika. Terima kasih kepada Ibu Nanda Nopita sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini, dan apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.